Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan tetap semangat ya. Oke anak, hari ini, pagi ini kita jumpa lagi akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 MI, yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya setiap kali memulai perbuatan baik, apalagi kita akan belajar, kita awali dulu dengan berdoa ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Untuk apa sih nak kita kok belajar kayak hari ini? Kita belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Untuk apa sih? Nah, yang pertama, kita atau kalian dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah. Apa sih qalqalah itu? Nah, nanti dibahas bersama-sama. Kemudian selain itu kalian juga dapat menyebutkan huruf-huruf qalqalah. Ada berapa sih huruf-huruf qalqalah? Nah, di situ ada. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu kalian nanti bisa menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah itu apa, sekaligus bisa menyebutkan huruf-huruf qalqalah itu apa saja ya. Nah, kita langsung mulai pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan stabilonya seperti biasa. Nanti pada poin-poin pentingnya kalian harus stabilo di situ ya. Dan jangan lupa bukunya disiapkan, yaitu bab rumah halaman 13. Di situ nanti ketika kita belajar pada poin-poin pentingnya nanti kalian garis bawahi atau kalian stabilo. Kalau nggak ada stabilo boleh pakai pensil ya. Oke, langsung saja pada hukum bacaan qalqalah. Nah, di situ ada pengertian secara bahasa atau biasanya Ustazah menyebutnya dengan artinya atau pengertian singkatnya. Kemudian ada juga pengertian secara istilah atau pengertian panjangnya. Nah, kita ke pengertian secara bahasa dulu ya, atau pengertian singkatnya. Apa sih qalqalah itu? Qalqalah artinya pantulan gerak atau getaran suara. Atau biasanya Ustazah kalau menjelaskan qalqalah adalah memantul, atau qalqalah artinya memantul. Kemudian pengertian secara istilah atau pengertian panjangnya yakni melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya. Jadi kan qalqalah itu ada beberapa huruf-hurufnya. Nah, kita melafalkan huruf-huruf tersebut dalam satu kalimat itu dengan suara memantul dari makhrajnya. Jadi harus dibaca memantul. Nah, huruf qalqalah ada 5. Ada yang masih ingat? Yang pertama ada huruf qaf. Yang kedua ada huruf tha. Yang ketiga ada huruf ba. Yang keempat ada huruf jim. Dan yang terakhir ada huruf dal. Nah, apabila disingkat menjadi otbu jadin ya, supaya lebih mudah kalian untuk menghafal huruf-huruf qalqalah yang ada 5 itu, kalian bisa menyingkatnya dengan otbu jadin. Qaf, tha, ba, jim, dan dal. Nah, bacaan qalqalah terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun. Contohnya lam yalid. Nah, di situ yang berharokat sukun ada huruf apa? Ada 2 di situ, mim sama dal. Tapi yang termasuk huruf qalqalah yaitu dal. Ya, huruf dal adalah huruf qalqalah. Nah, di situ diberi tanda sukun, maka wajib dibaca memantul. Lam yalid. Nah, biasanya nak kalau huruf-huruf qalqalah yang berharokat sukun ini letaknya di tengah kalimat ya. Atau huruf qalqalah berharokat fathah
dhammah atau kasroh yang dibaca sukun karena wakaf atau berhenti. Jadi selain berharokat sukun, huruf qalqalah itu juga berharokat fathah, dhammah atau kasroh, tapi dibaca sukun atau dimatikan atau diwakafkan. Contohnya Allahus Shomad. Nah, di situ tulisannya padahal apa? Allahus Shomadu. Kenapa dibaca Allahus Shomad? Nah, karena di situ letaknya ya. Jadi kalau tadi lam yalid itu letaknya di tengah kalimat, tapi kalau ini biasanya yang berharokat selain sukun itu letaknya di akhir kalimat. Jadi dimatikan atau diwakafkan. Sampai sini paham ya nak ya? Nah, kita ambil kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Jadi yang pertama, qalqalah itu artinya pantulan gerak, ya, memantul biasanya kalau kita menyebutnya. Yang kedua, huruf qalqalah ada 5, yakni qaf, ta, ba, jim, dan dal. Atau bisa kita singkat menjadi qatbu jadin supaya lebih mudahnya kalian untuk membacanya. Jadi untuk mengingatnya, qatbu jadin. Yang ketiga, bacaan qalqalah terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun. Ya, diingat-ingat ya nak ya. Jadi bacaan qalqalah itu terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun. Contohnya lam yalid. Nah, di situ dal huruf qalqalah berharokat sukun, maka dibunyi bacaan qalqalah. Atau huruf qalqalah berharokat fathah, dhammah atau kasrah yang dibaca sukun karena wakaf atau berhenti. Contohnya Allahus Shomad. Nah, ini biasanya terletak pada akhir kalimat. Oke? Nah, kita sampai di ayo berlatih. Jadi Ustazah mau mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Ya, Ustazah punya 5 pertanyaan. Yang pertama, pengertian qalqalah secara bahasa. Masih ingat tadi pengertian qalqalah secara bahasa atau arti pendeknya yakni pantulan gerak ya. Jadi qalqalah secara bahasa artinya pantulan gerak. Yang kedua, huruf qalqalah ada berapa? Yang masih ingat tadi ada berapa? Ya, ada 5. Huruf qalqalah itu ada 5. Yang ketiga, huruf-huruf qalqalah. Nah, kalau huruf qalqalah itu ada 5, kita sebutkan apa saja sih huruf-huruf qalqalah itu? Ya, ada huruf qaf, ada huruf ta, ada huruf ba, ada huruf jim, dan ada huruf dal. Kalau kita singkat menjadi qatbu jadin. Yang keempat, contoh bacaan qalqalah. Nah, ini bebas nak ya. Kalian bisa nyari di juz amma ataupun di Al-Qur'an. Di situ banyak sekali contoh-contoh bacaan qalqalah. Nah, di sini Ustazah kasih satu contohnya yaitu wa ma adraka. Nah, di situ yang huruf qalqalah yang berharokat sukun ya, contohnya biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Soal yang terakhir, la uqsimu. Nah, la uqsimu huruf qalqalahnya apa sih nak? Iya, huruf qalqalahnya adalah qaf. Ya, qaf disukun itu adalah dihukumi bacaan qalqalah. Oke nak, sampai sini semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa yang tadi sudah di stabilo di bukunya bisa dipelajari lagi di rumah. Tetap semangat nak ya. Jangan lupa tetap belajar, kemudian beribadah, berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Jangan lupa untuk istirahatnya teratur, jaga kesehatan, pola makan, kemudian minum air putih yang banyak ya. Sudah nak, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.